warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berpikir kritis tentang peran pemuda sebagai warga negara global, terutama dalam menghadapi berbagai krisis dunia yang sedang kita alami saat ini. Kita hidup di era globalisasi di mana dunia terasa semakin dekat. Informasi bisa kita akses hanya dalam hitungan detik, interaksi antar negara semakin intens, dan teknologi berkembang sangat pesat. Tapi di saat yang sama, kita juga menyaksikan berbagai persoalan global yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan kemiskinan global. Mungkin kita sering berpikir bahwa persoalan-persoalan itu terjadi jauh dari kehidupan kita, padahal dampaknya juga kita rasakan di Indonesia, mulai dari bencana alam, krisis pangan, sampai meningkatnya ketimpangan sosial. Disinilah muncul pertanyaan penting. Sebenarnya, apa peran nyata generasi muda Indonesia sebagai warga negara global yang beretika dan berkeadilan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan warga negara global. Nah, warga negara global bukan berarti kita melupakan identitas nasional atau rasa cinta tanah air. Justru sebaliknya, menjadi warga negara global berarti kita memiliki identitas nasional yang kuat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di tingkat dunia. Sebagai warga negara global, kita dituntut untuk memiliki kesadaran bahwa apa yang terjadi di satu belahan dunia bisa berdampak pada wilayah lain, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sikap acuh tak acuh terhadap isu global sebenarnya bukan lagi pilihan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, warga negara global idealnya memiliki tiga hal utama. Yang pertama yaitu kesadaran global. Kesadaran global itu yaitu kemampuan memahami isu dunia dan kaitannya dengan kondisi nasional. Kedua, tanggung jawab sosial, yaitu kesediaan untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama. Yang ketiga, yaitu komitmen moral. Nah, komitmen moral yaitu keberpihakan pada nilai, keadilan, dan kemanusiaan. Tanpa kesadaran global, nasionalisme bisa berubah menjadi sikap sempit yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Disinilah pemikiran Paulo Freire menjadi sangat relevan. Di sini saya menyambungkan video ini dengan bab yang pernah saya pelajari, yaitu pemikiran Paulo Freire. Nah, di sini Paulo Freire itu adalah tokoh pendidikan kritis yang menekankan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan manusia, bukan justru membelenggu. Nah, Freire itu mengkritik pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai pendidikan gaya bank, di mana peserta didik itu hanya dianggap sebagai wadah kosong. Nah, yang diisi pengetahuan. Dalam model ini, peserta didik cenderung pasif dan tidak bisa diajak berpikir kritis. Sebagai gantinya, Freire menawarkan pendidikan yang dialogis dan reflektif, yang bertujuan membangun kesadaran kritis. Nah, kesadaran kritis ini membuat individu mampu memelihara realitas sosial apa adanya, menyadari ketidakadilan, dan terdorong untuk melakukan perubahan. Dalam pandangan Freire, moralitas bukanlah sesuatu yang netral. Ketika kita memilih diam terhadap ketidakadilan, sebenarnya kita sedang berpihak pada sistem yang menindas. Jika dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan, maka PKN seharusnya tidak hanya mengajak aturan, norma, atau pasal-pasal hukum. PKN harus menjadi ruang pembentukan warga negara yang peka terhadap persoalan sosial dan berani bersikap. Bagi pemuda Indonesia, moralitas Freire mengajarkan bahwa menjadi warga negara global berarti memiliki keberanian moral untuk peduli dan bertindak. Nah, globalisasi itu membawa banyak dampak, baik positif maupun negatif.
yang dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dari dampak sosial yang pertama, yaitu secara sosial, globalisasi telah menciptakan ketimpangan yang cukup tajam. Tidak semua negara atau kelompok masyarakat itu menikmati manfaat globalisasi secara merata. Globalisasi secara merata. Kemiskinan global, pengangguran, dan krisis kemanusiaan menjadi persoalan besar. Krisis pengungsi dan kelaparan di berbagai negara menunjukkan bahwa solidaritas global masih sangat dibutuhkan. Nah, jadi kalau dampak politik, nah di sini kalau dalam dampak politik, kebijakan global seringkali memengaruhi kebijakan nasional. Isu perubahan iklim adalah kebijakan nasional. Isu perubahan iklim adalah contoh masyarakat yang sangat nyata. Keputusan global tentang lingkungan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal, seperti petani dan nelayan di Indonesia. Namun tidak semua negara memiliki posisi tawar yang sama dalam pengambilan keputusan global, sehingga ketidakadilan masih terus terjadi. Kalau dari itu yang pertama itu dampak sosial dan dampak politik. Nah, yang sekarang ada dampak budaya. Nah, globalisasi juga membawa pengaruh budaya seperti westernisasi dan konsumerisme. Nah, jika tidak disikapi secara kritis, budaya lokal dapat terpinggirkan. Oleh karena itu, pemuda memiliki peran penting untuk menjaga nilai budaya lokal sekaligus bersikap terbuka terhadap budaya lokal. Pemuda memiliki peran penting untuk menjaga nilai budaya lokal sekaligus bersikap terbuka terhadap budaya lokal. Nah, saat ini dunia menghadapi berbagai krisis yang saling berkaitan. Ada perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam yang semakin sering dan ekstrim. Ironisnya, kelompok masyarakat yang paling terdampak justru adalah mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Seperti dampak yang sekarang terjadi, yaitu di Sumatera. Nah, itu kan juga yang terdampak itu atas bencana kan orang-orang yang bukan orang-orang sana, namun ini adalah ulah dari pemerintah. Itu atas bencana kan orang-orang yang bukan orang-orang sana, namun ini adalah ulah dari pemerintah. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem alam? Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Itu juga termasuk masyarakat yang paling terdampak. Itu adalah mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, mereka tidak menikmati, namun mereka yang mendapat imbas. Nah, dari sudut pandang Paulo Freire, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural. Krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan moral dan politik. Selain itu, krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata dan kelaparan menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan seringkali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Nah, ini seperti senjata-senjata mereka atau kepentingan ekonomi seperti emas, tambang emas kita, dan kelaparan menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan seringkali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Nah, ini seperti senjata-senjata mereka atau kepentingan ekonomi seperti emas, tambang emas kita. Mereka lebih mementingkan luar negeri, lebih mementingkan uang-uang yang bisa mereka dapatkan, namun tidak mementingkan masyarakatnya, malah mereka mementingkan ekonomi dan politiknya.
mereka tidak mementingkan masyarakatnya, mereka tidak mementingkan rakyatnya yang seharusnya mereka itu hak mereka dan bisa mereka menikmati, namun mereka lebih mementingkan luar negeri, lebih mementingkan uang-uang yang bisa mereka dapatkan, namun tidak mementingkan masyarakatnya, malah mereka mementingkan ekonomi dan politiknya. Mereka tidak mementingkan masyarakatnya, mereka tidak mementingkan rakyatnya yang seharusnya mereka itu hak mereka dan bisa mereka menikmati, namun karena kepentingan ekonomi atau karena politik-politik pemerintah-pemerintah yang tidak puas atau pemerintah-pemerintah yang gagal dalam berkepemimpinan, itu mereka peduli sama masyarakatnya, mereka hanya penting pada ekonomi dan politik, penting pada keuangan negara saja, namun masyarakatnya, rakyatnya tidak dipikirkan. Nah, ironisnya seperti itu. Nah, jadi kemiskinan global juga masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat di dunia yang belum mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Nah, itu bisa jadi atas kerakusan politik, kerakusan pemerintah. Jadi apapun uang di depannya itu bisa diambil atau dikorupsi, itu untuk kepentingan, bisa jadi untuk kepentingan sendirinya. Jadi akses pendidikan, kesehatan yang sebenarnya juga bisa sudah dikasih oleh pemerintah, namun dari daerah situ, dari pemimpin dari daerah situ juga juga mengambil uang itu untuk kepentingan pribadi juga. Nah, itu dan saya berpikir bahwa di Indonesia ini sebenarnya kaya sekali, namun juga kaya koruptor. Nah, bisa jadi presiden kita itu juga memberikan yang terbaik, namun dari bawah itu. Nah, kemiskinan global juga masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat di dunia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah, di sini masih banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, namun juga kaya koruptor. Nah, dari situ terlihat padahal mereka juga mempunyai hak untuk di dunia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah, di sini masih banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, namun juga kaya koruptor. Nah, dari situ terlihat padahal mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan harta atau mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak, namun karena uang itu dibawa untuk dikorupsi, maka yang seharusnya layak menjadi tidak layak. Nah, itu masih banyak terjadi di Indonesia. Nah, jadi krisis dunia ini bisa terjadi perubahan yang pertama itu ada perubahan iklim yang terjadi yang terdampak, namun bukan mereka penyebabnya. Nah, terus juga mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak itu tidak layak. Karena Karena perlakuan politik, perlakuan pemerintah untuk kepentingan diri sendiri. Nah, dalam menghadapi kondisi tersebut, pemuda Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Pertama, pemuda harus memiliki kesadaran kritis, terutama dalam menggunakan media digital. Informasi harus disikapi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak terbawa arus. Ketika ada berita apa, kita tidak terbawa, namun kita juga harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya informasi harus disikapi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak terbawa arus. Ketika ada berita apa, kita tidak terbawa, namun kita juga harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya satu pihak, namun juga mengetahui dari pihak yang lain. Nah, kedua, pemuda dapat berkontribusi melalui aksi sosial dan lingkungan, baik dalam skala kecil maupun satu pihak,
namun juga mengetahui dari pihak yang lain. Nah, kedua, pemuda dapat berkontribusi melalui aksi sosial dan lingkungan, baik dalam skala kecil maupun besar. Nah, di Unikama, di universitas, pasti ini sudah biasa terjadi. Ketika di organisasi-organisasi universitas pasti sering terjadi, di mana di jalan-jalan, di pinggir-pinggir itu mahasiswa-mahasiswa jadi di mana di jalan-jalan, di pinggir-pinggir itu mahasiswa-mahasiswa melakukan aksi sosial dan lingkungan seperti nah itu juga sudah terbiasa di universitas, organisasi-organisasi mahasiswa. Ketika seperti di organisasi saya itu juga membuka aksi sosial dan lingkungan karena ada bencana Semeru. Nah, itu melakukan aksi sosial. Nah, itu juga terjadi dari organisasi di prodi saya itu juga melakukan aksi sosial dan lingkungan. Nah, ketiga yaitu pemuda perlu terlibat dalam proses kebijakan. Nah, itu juga terjadi di prodi saya itu juga melakukan aksi sosial dan lingkungan untuk bencana Semeru. Nah, ketiga, pemuda perlu terlibat dalam proses kebijakan publik dengan memahami hubungan antara kebijakan nasional dan agenda global. Nah, itu juga terjadi di prodi saya itu juga melakukan aksi sosial dan lingkungan untuk bencana Semeru. Nah, ketiga, pemuda perlu terlibat dalam proses kebijakan publik dengan memahami hubungan antara kebijakan nasional dan agenda global. Kebijakan SDGs dalam pengentasan kemiskinan. Tujuannya untuk menghapus kemiskinan dalam skala bentuk. Upaya Indonesia mengurangi kemiskinan melalui program perlindungan sosial merupakan implementasi langsung dari komitmen global SDGs, khususnya tujuan menghapus kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Namun, tantangan yang masih muncul adalah ketetapan sasaran dan keberlanjutan program yang menuntut partisipasi dan pengawasan publik, termasuk dari pemuda. Dalam kebijakan pendidikan SDG 4, yaitu akses inklusif dan berkualitas. Kebijakan Merdeka Belajar sejalan dengan SDG 4 karena menekankan pendidikan inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Kemudian ketimpangan sosial dan keadilan global SDG 10 seperti dana desa atau pembangunan inklusif. Meski tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Teknologi masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Apalagi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi COVID-19. Satu, dukung ekonomi lokal. Kesenjangan pendapatan dimulai dari dompet kita. Pindahkan uangmu dari korporasi besar ke warung tetangga atau UMKM. 2. Hapus prasangka. Jangan menilai orang dari penampilan, bahasa, atau jabatannya. Perlakukan semua dengan hormat, itu namanya keadilan sosial. 3. Punya skill atau pengetahuan yang lain, ajarkan pada orang lain. Membantu orang lain naik kelas itu adalah pencegahan kesenjangan yang paling ampuh. 4. Suarakan inklusi. Jika kamu melihat fasilitas umum tidak ramah disabilitas atau anak, kritik, tanyakan. Aksi kecilmu menciptakan lingkungan yang adil. Revolusi global yaitu dana desa juga merupakan strategi nasional untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang sejalan dengan agenda global pengurangan ketimpangan sosial. Peran pemuda dalam SDGs, pemuda menjadi jembatan antara kebijakan global dan implementasi lokal melalui aksi nyata di tingkat komunitas. Jika kita berbicara tentang krisis global dan peran pemuda sebagai warga negara global, maka penting untuk memahami bahwa kebijakan nasional Indonesia tidak berdiri sendiri. Banyak kebijakan yang dirancang di tingkat nasional sebenarnya merupakan bentuk keterlibatan Indonesia dalam agenda global, khususnya Sustainable Development Goals atau SDGs.
Nah, SDGs ini adalah komitmen global yang disepakati oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Agenda ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan lingkungan. Salah satu relevansi nasional global dapat dilihat dari kebijakan pengentasan kemiskinan. Secara global, SDGs menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Di tingkat nasional, Indonesia menjalankan berbagai program pelindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan dukungan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya nasional Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab global untuk mengurangi ketimpangan sosial. Namun, jika dilihat dari perspektif kritis, tantangan utama dari kebijakan ini bukan hanya pada perumusan program, tetapi pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan pelaksanaannya. Disinilah peran warga negara, termasuk pemuda kita, menjadi penting sebagai pengawas sosial yang kritis. Nah, contoh berikutnya adalah kebijakan pendidikan nasional. Secara global, SDGs menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Di Indonesia, kebijakan pendidikan diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi urusan domestik, tapi juga bagian dari agenda global dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Jika referensi nasional juga sangat terlihat dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Secara global, dunia menghadapi krisis iklim yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global turut menyatakan komitmen dan upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian sosial lingkungan. Selain itu, kebijakan kesehatan nasional juga memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda global. SDGs menargetkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan manusia. Program kesehatan nasional termasuk upaya penurunan angka stunting dan peningkatan akses layanan kesehatan menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya persoalan individu atau negara, tetapi persoalan kemanusiaan global. Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa referensi nasional global terletak pada keterhubungan antara kebijakan nasional dan tanggung jawab global. Indonesia tidak hanya berperan sebagai penerima dampak globalisasi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dalam mewujudkan keadilan, keberlanjutan. Keempat, pemuda harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam berinteraksi di tingkat global. Dengan cara ini, pemuda tidak hanya menjadi penonton globalisasi tetapi juga melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Dalam berinteraksi di tingkat global. Dengan cara ini, pemuda tidak hanya menjadi penonton globalisasi tetapi juga melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Dalam berinteraksi di tingkat global. Dengan cara ini, pemuda tidak hanya menjadi penonton globalisasi tetapi juga melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Nah,
Kita sebagai generasi muda, kita hidup di tengah dunia yang penuh tantangan sekaligus peluang. Globalisasi memberikan kita akses dan kemudahan, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar. Pemikiran Paulo Freire, contohnya dari pemikiran Paulo Freire, mengingatkan kita bahwa pendidikan dan kewarganegaraan sejati selalu berkaitan dengan keberanian untuk berpihak pada nilai kemanusiaan. Menjadi warga negara global bukan tentang sejauh mana kita pergi, tetapi sejauh mana kita peduli. Jadi kita tidak ketika tahu ada di media-media sosial ketika ada bencana atau ketidakadilan politik terhadap rakyatnya, itu kita tidak sejauh mana kita mengetahui, tetapi sejauh mana kita peduli. Jadi kita peduli dengan menyuarakan hak mereka, atau peduli dengan kita tidak sejauh mana kita mengetahui, tetapi sejauh mana kita peduli. Jadi kita peduli dengan menyuarakan hak mereka, atau peduli dengan tindakan-tindakan peduli sosial. Nah, jadi kita sesama generasi muda itu kita harus bisa bukan tentang sejauh mana kita pergi, tetapi sejauh mana kita peduli. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa peran pemuda sebagai warga negara global sangat menentukan arah masa depan dunia. Tindakan-tindakan peduli sosial. Nah, jadi kita sesama generasi muda itu kita harus bisa bukan tentang sejauh mana kita pergi, tetapi sejauh mana kita peduli. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa peran pemuda sebagai warga negara global sangat menentukan arah masa depan dunia dengan berlandasan moralitas Paulo Freire. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membentuk pemuda yang kritis, peduli, dan berkeadilan. Pemuda Indonesia tidak bisa bersikap netral terhadap krisis dunia. Kita harus hadir sebagai agen perubahan yang membawa nilai kemanusiaan, keadilan, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tindakan-tindakan peduli sosial. Nah, jadi kita sesama generasi muda itu kita harus bisa bukan tentang sejauh mana kita pergi, tetapi sejauh mana kita peduli. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa peran pemuda sebagai warga negara global sangat menentukan arah masa depan dunia dengan berlandasan moralitas Paulo Freire. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membentuk pemuda yang kritis, peduli, dan berkeadilan. Pemuda Indonesia tidak bisa bersikap netral terhadap krisis dunia. Tindakan-tindakan peduli sosial. Nah, jadi kita sesama generasi muda itu kita harus bisa bukan tentang sejauh mana kita pergi, tetapi sejauh mana kita peduli. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa peran pemuda sebagai warga negara global sangat menentukan arah masa depan dunia dengan berlandasan moralitas Paulo Freire. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membentuk pemuda yang kritis, peduli, dan berkeadilan. Pemuda Indonesia tidak bisa bersikap netral terhadap krisis dunia. Tindakan-tindakan peduli sosial. Nah, jadi kita sesama generasi muda itu kita harus bisa bukan tentang sejauh mana kita pergi, tetapi sejauh mana kita peduli. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa peran pemuda sebagai warga negara global sangat menentukan arah masa depan dunia dengan berlandasan moralitas Paulo Freire. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membentuk pemuda yang kritis, peduli, dan berkeadilan. Pemuda Indonesia tidak bisa bersikap netral terhadap krisis dunia. Kita harus hadir sebagai agen perubahan yang membawa nilai kemanusiaan, keadilan, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.